Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya para warga sekolah nih. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, nggak bosan-bosan di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi tentang seputaran KJP Plus nih ya. Karena banyak para warga yang juga nanya nih, sisaan dana yang ada di ATM KJP-nya gitu, kira-kira bisa nggak sih diambil, dalam 1 bulan itu lebih dari 2 kali gitu. Kan aturannya hanya sekali Mas ya, Kak, gitu kan. Misalkan diambil 250 ya udah gitu. Terus kalau misalkan masih ada saldonya di situ gitu kan, masih ada saldo 100.000 berarti, ditambah dengan yang baru misalkan yang SD gitu ya 250 berarti kan ada 350 itu kira-kira bisa diambil nggak Mas Eka? Nah di video kali ini Mas Eka akan menginformasikan hal tersebut. Tapi sebelum itu ya mungkin ada para warga yang baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke website KJP-nya. Seperti biasa, di sini di website KJP-nya kjp.jakarta.go.id ya. Kemudian para warga nih kalau yang sampai dengan saat ini masih bingung masih, terdaftar atau tidak di KJP-nya, silakan cek dulu ya, periksa status penerima KJP-nya di sini. Kemudian nanti di sini masukkan NIK ya, kemudian pilih tahunnya, kemudian pilih tahapnya, dicek. Jika nanti datanya ada, berarti para warga terdaftar. Nah, dilihat juga statusnya ya, statusnya dibatalkan, diblokir, atau, ditetapkan. Nah, jika ditetapkan kemudian sampai dengan saat ini masih belum didistribusikan, misalkan ditetapkan tahap 2 gitu kan, tapi dana KJP-nya dari bulan Oktober, November gitu kan, yang harusnya kemarin tanggal 1 Desembernya itu dapat atau sudah salur sampai dengan saat ini belum salur, silakan konfirmasi ke sekolah. Nanti sekolah akan membuatkan surat pengantar ke P4OP, kemudian nanti, para warga bisa langsung ke P4OP untuk, mengkonfirmasi ke P4OP gitu ya permasalahannya apa. Biasanya sih nanti dari P4OP akan, diberikan surat lagi, surat ke bank, yang tertera di buku tabungan para warga. Jadi nanti para warga bisa langsung ke banknya dengan membawa surat dari P4OP ya. Nah, pertanyaannya kan tadi kan, kira-kira bisa nggak sih dana sisaan bulan sebelumnya, kemudian kita ambil, untuk di bulan 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 ini atau sebulan 2 kalilah gitu ngambilnya. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, sekedar informasi aja nih pasti para warga juga udah banyak yang tahu ya, kalau dananya kan seperti ini nih ya, dana di SMP itu kan dapatnya 250 tuh ya, kemudian, untuk yang, swasta dapat SPP tambahan 130. Nah, untuk yang SPP-SPP-nya itu, biasanya sudah langsung dikunci ya, tidak bisa ditarik. Nah, yang bisa ditarik oleh para warga adalah dana yang, bisa digunakan aja atau dana uang saku atau uang jajan, untuk para siswanya itu ya. Kayak misalkan di SD itu dapat 250, di SMP itu 300, SMA itu 420, SMK itu 450, dan PKBM 300. Hanya dana itu aja yang bisa digunakan. Sementara dana SPP-nya itu biasanya langsung kekunci. Makanya jangan kaget kalau misalkan, terutama untuk yang baru-baru nih ya, begitu dia cek di ATM, wah ada 4 juta gitu, wah ada 3 juta, wah ada 5 juta. Tapi kenapa saya tidak bisa mengambilnya, hanya bisa mengambilnya misalkan 300.000, 420, 450.000 gitu kan, tidak bisa diambil semua. Ya memang tidak bisa diambil semua karena, dananya itu di-hold ya, artinya disimpan. Nah begitu juga dengan yang uang sakunya misalkan 250 kali 6 gitu ya, wah ada 1 juta sekian gitu kan, kok itu nggak bisa diambil semua, ya nggak bisa. Nah untuk pengambilannya itu, dia akan dimaksimalkan sesuai dengan jenjangnya, misalkan untuk jenjang SMP 300, ya udah berarti para warga hanya bisa mengambil 300 tuh ya, nggak bisa lebih. Misalkan di hari pertama pengen ngambil, karena kemarin ada sisaan 150.000 gitu ya, jadi 450 pengen diambil 450 nih, bisa nggak langsung diambil sekaligus? Nggak bisa. Caranya bagaimana agar bisa diambil
Rp450.000 tersebut. Yang pertama, para warga ambil misalkan, 200, jangan di 300 ya, 250 lah gitu kan. Kalau misalkan nggak ada pecahan 50.000 berarti diambil 300 nggak apa-apa. 300 diambil, kan masih ada sisa 150.000 lagi tuh. Biasanya 150.000 kan kena admin kepotong, makanya para warga cek dulu misalkan ada 450.000. Nah, kalau mau diambil semua, itu tidak bisa kalau untuk jenjang SMP tidak bisa langsung, SD, SMP, SMA itu tidak bisa langsung. Jadi ambil di hari berikutnya. Nah, karena apa, biasanya sih kalau perbankan bisa ya, karena kan dibatasin tuh, pendebitannya hanya 300, sekali debit gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngambil di besoknya sisaannya 150, itu sih kayaknya bisa ya, kalau misalkan diambil langsung 150-nya di bawah itu. Karena sisaan yang kemarinnya kan belum digunakan, karena ada beberapa juga yang, orang tua siswa atau ini ngelapornya seperti itu gitu kan, pas saya katanya, "Coba deh diambilnya, 2 kali dalam 2 hari," misalkan jedanya gitu ya, jedanya 1 atau 2 hari atau 1 minggu berikutnya dia baru ambil sisaannya, ternyata bisa diambil ya. Jadi seperti itu tuh, bisa apa enggak? Ya kalau misalkan, pengakuan dari yang Mas Eka tanya sih bisa, karena kan Mas Eka nggak megang KJP-nya ya, karena, ini soalnya kalau misalkan ngambil seperti ini kan ke perbankan sama seperti tabungan, pelajar yang sudah penarikannya itu, dikunci, misalkan di batas maksimalnya 250 gitu ya pelajar, SD gitu ya. Ya udah dia hanya bisa mengambil 250.000 per hari. Nah, di hari berikutnya dia mau ngambil lagi bisa, biasanya perbankan melakukan hal seperti itu tuh. Nah, untuk kasus KJP seperti ini apakah bisa 2 kali pengambilan, misalkan 300 diambil 150, terus, di hari keduanya 150 itu bisa ya. Tapi kalau misalkan ada lebih, diambil hari pertama 300, terus di hari keduanya 150 misalkan dan saldonya kan 450 ya di SMP ya, karena masih ada sisaan 150.000 nih, gitu kan. Yang 150.000-nya mau diambil juga kan, gitu kan. Nah, itu nggak bisa diambil sekaligus, jadi diambil 2 kali aja, 300 sama 150. Tapi kalau misalkan nih, para warga yang SMA ya, SMA 420. Nah, begitu keluar dia tidak mengambil semua 420, dia mau ngambil misalkan 200.000 aja gitu ya, 200.000. Nah, 200.000 kemudian seminggu kemudian dia ambil 220 bisa gitu ya. Makanya kalau misalkan ada dana sisaan tuh, dana sisaannya kalau bisa diambil di bulan tersebut aja, jangan diakumulasi di bulan ke depannya. Kecuali kalau misalkan para warga ingin menabungnya atau mengendapkannya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan, eee, sebulan, sebulan 2 kali kan ya, terus sebulan diambil 1 kali nih, langsung misalkan di 300.000 dia diambil 100.000 aja 200, entar 200-nya, saya ambil di bulan depan aja biar digabungin jadi 500.000. Nah itu kayaknya kemungkinan besar itu ya, ada yang bisa ada yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan itu 2 kali ambil, misalkan 300, pertama dia ngambil 100, kemudian, minggu kedua dia ambil 200 bisa, atau sebulan 3 kali gitu ya, dia ngambil 100, 100, 100, 100, bisa, nggak apa-apa, yang penting tidak melebihi dari ini ya, 300.000, begitu juga dengan yang SD ya. Jadi apakah bisa mengambil dana KJP itu sebulan lebih dari 2 kali? Bisa ya, tergantung pengambilan dananya. Kayak misalkan SD ini 250, dia diambil pertama 100, kemudian yang kedua 100, yang ketiga 50, itu nggak apa-apa diambil seperti itu ya, jadi dicicil pengambilannya. Tapi kalau misalkan dana endapan yang bulan kemarin kemudian diambil lagi, Eee, ada beberapa pengakuan yang bisa, tapi Mas Eka belum belum sempat membuktikan ya, karena Mas Eka kan nggak megang KJP-nya ya. Coba, kira-kira kalau memang bisa ya alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa ya berarti nanti, diakumulasi di akhir semester gitu, itu baru bisa diambil semua atau bisa didebit melalui EDC ya. Kalau misalkan di ATM nggak bisa ditarik, berarti bisa digunakan melalui EDC gitu ya. Oke, itu mungkin para warga yang bisa Mas Eka sampaikan ya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan tentang KJP kepada para warga semua nih. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.